Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa semester 4 ya, pada hari ini kita memulai daring mata kuliah perencanaan evaluasi program promosi kesehatan ya. Daring mulai menggunakan online ya, internet. Jadi saudara-saudari harus aktif sesuai dengan jadwal nantinya untuk melihat pelajaran yang saya berikan sehingga dapat utuh dan benar ya menyimak mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini pokok bahasan pertama adalah pengertian perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan, kemudian kerangka kerja presede proses ya, bab 2, bab 3 diagnosa analisis sosial dan epidemiologi, bab 4 diagnosa analisis perilaku dan lingkungan, bab 5 diagnosa analisis pendidikan dan organisasi, bab 6, bab 7, bab 8 penetapan metode dan strategi pendidikan promosi kesehatan. Kita dahului dengan pengertian daripada perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Perencanaan merupakan suatu proses manajemen yang harus dibuat sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan agar dapat dilakukan evaluasi input, proses, output, dan outcome. Dan perencanaan ini dibuat berdasarkan data primer dan data sekunder sehingga dapat tepat sasaran dan dapat dievaluasi pada semua proses tersebut, baik input, proses, output, dan outcome. Dasar pembuatan perencanaan yang pasti harus dilakukan pertama, pengumpulan data sekunder. Data-data penyakit yang diambil dari pelayanan kesehatan dasar, penyakit 10 besar yang menyebabkan kesakitan dan kematian dan balita, tergantung perencanaan apa yang akan kita buat. Tentunya data tersebut harus memiliki data sekunder. Kedua, jumlah puskesmas pembantu kalau di suatu wilayah kerja puskesmas, jumlah polindes ya, begitu juga di suatu wilayah kerja puskesmas, dan jumlah posyandu. Ketiga, data sekunder kematian ibu, gizi buruk, dan stunting yang biasanya sudah tertulis di laporan-laporan daripada puskesmas, serta data-data geografi karakteristik penduduk yang biasanya didapat dari kantor desa, kantor kecamatan. Di sana tergambar data-data geografis dari wilayah kecamatan tersebut. Kemudian berdasarkan perencanaan ini kita tetapkan apa permasalahannya. Jadi data sekunder nanti kita bahas, jadi kita mengetahui ya, permasalahan yang muncul berdasarkan data sekunder, data yang tercatat baik di puskesmas pembantu, di polindes, di posyandu, serta kematian ibu, gizi buruk, stunting, dan tentunya dilengkapi dengan data-data geografis dan karakteristik penduduk di kecamatan tersebut. Cara pengambilan data sekunder, tentunya kita harus ya menghadap kepada kepala puskesmas ya untuk mendapatkan data profil yang kita inginkan. Jika Anda sudah bekerja di puskesmas, tentu
saudara atas izin atasan, saudara dapat melihat data profil puskesmas. Tentunya data kita bandingkan selama 3 tahun terakhir, yaitu kita akan melakukan perencanaan pada tahun 2020, maka tahun 2018, 2019, dan 2020 kita ambil data profil dari yang kita akan rencanakan. Dalam hal ini adalah puskesmas, yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit lainnya dibandingkan kenaikan setiap tahunnya. Kita lihat contoh kasus hasil puskesmas, profil puskesmas A, nomor jenis penyakit tahun 2018, 2019, 2020. Ini kita lihat pertama, infeksi saluran pernapasan akut yang memang mendominasi di setiap puskesmas. Tahun 2018 tercatat 850 kunjungan. Tahun 2019 928 kunjungan, dan 2020 1085 kunjungan. Ya. Kemudian kedua, penyakit diare. Tahun 2018 634 kunjungan. Tahun 2019 825 kunjungan, dan 2020 917 kunjungan. Campak tercatat 2018 78, 2019 123, dan 2020 176. Penyakit TBC tahun 2018 56, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 79, dan tahun 2020 menjadi 94. Kemudian penyakit tidak menular atau hipertensi tahun 2018 78, tahun 2019 83, dan tahun 2020 90. Penyakit diabetes tahun 2018 10 orang, dan tahun 2019 126 orang, dan tahun 2020 187 orang. Ini kita lihat profil, sebagian profil yang dianggap paling besar potensinya di puskesmas A. Total jumlah kunjungan tahun 2018 1706, 2019 2164, dan tahun 2020 2549. Dari hasil profil ini kita bisa membagi lagi sesuai dengan kriteria golongan umur, karena golongan umur adalah paling rentan untuk semua penyakit atau penyakit-penyakit tertentu. Ya. Hasil analisa profil untuk golongan umur 0 sampai 5 tahun dan di atas 5 tahun, ISPA di bawah 5 tahun atau 0 sampai 5 tahun 50 kunjungan, di atas 5 tahun pada 800 kunjungan pada tahun 2018, sesuai dengan data di atas tabel pertama. Tahun 2019 0 sampai 5 tahun 128, dan di atas 5 tahun 800 kunjungan. Tahun 2020 0 sampai 5 tahun 150, dan di atas 5 tahun 935. Kedua, diare tahun 2018 0 sampai 5 tahun 134, dan di atas 5 tahun 500 kunjungan. Tahun 2019 diare
0 sampai 5 tahun 150 kunjungan, dan di atas 5 tahun 675 kunjungan. Tahun 2020 diare 217 kunjungan, dan di atas 5 tahun 700 kunjungan. Campak, ya, di sini kita lihat 0 5 tahun 78, dan di atas 5 tahun 0. Kemudian tahun 2019 123, kemudian di atas 5 tahun 0, kemudian tahun 2020 176, kemudian di atas 5 tahun 0. Penyakit TBC 0 sampai 5 tahun 1 kunjungan pada tahun 2018, dan di atas 5 tahun 55 kunjungan. Tahun 2019 0 sampai 5 tahun 4 kunjungan, dan di atas 5 tahun 75 kunjungan. Tahun 2020 6 kunjungan di bawah atau 0 sampai 5 tahun, dan di atas 5 tahun 88 kunjungan. Hipertensi usia 0-5 tahun negatif, tidak ada 0, dan di atas 5 tahun 78. Tahun 2019 0 pada usia 0-5 tahun, dan tahun di atas 5 tahun pada tahun 2019 meningkat menjadi 83. Begitu juga tahun 2020 0 sampai 5 tahun negatif 0, dan di atas 5 tahun 187. Jumlah kunjungan untuk usia 0 sampai 5 tahun dari penyakit ispa, diare, dan lain sebagainya berjumlah 263, sedangkan di atas 5 tahun ispa, diare, campak, dan lain sebagainya pada tahun 2018 berjumlah 1443. Tahun 2019 ya, 0 sampai 5 tahun dari 6 penyakit ini berjumlah 406 kunjungan, dan di atas 5 tahun 1758 kunjungan 2000 pada tahun 2019. Tahun 2020 0 sampai 5 tahun dari 5 penyakit ini jumlah kunjungannya 549, dan di atas 5 tahun sebanyak 2000 kunjungan. Berdasarkan data di atas, tugas saudara adalah pertama, menghitung proporsi kunjungan setiap penyakit. Jadi yang tabel pertama tadi, saudara menghitung setiap tahunnya, tentu proporsi tahun 2018 dibagi ya 2018, 2019, dan 2020 ya, jumlah total seluruhnya, maka akan didapat proporsi dari setiap penyakit pada tabel pertama ya, pada untuk latihan ini ya, dari hasil profil puskesmas A. Kemudian pada tabel kedua, hitung proporsi kunjungan setiap penyakit dari golongan umur 0 sampai 5 tahun dan di atas 5 tahun. Saudara bisa melihat tabel, dan saudara bisa melakukan ya jumlah dari proporsi setiap tahunnya ya untuk setiap penyakit ya. Jadi di sini harus saudara latihan dulu, ini berdasarkan data epidemiologi yang ada di puskesmas berdasarkan data sekunder. Tentunya latihan ini untuk melatih saudara nantinya untuk nanti menggabungkan dengan data-data epidemiologi sosial budaya, epidemiologi perilaku, epidemiologi lain-lainnya yang berkaitan dengan
kegiatan perencanaan promosi kesehatan. Sampai di sini dulu. Ya. Kalau ada pertanyaan, nanti dapat langsung ya melalui diskusi ini ya. Kita akan menyampaikan ya. Untuk pertama kita latihan bagaimana pertama ini menghitung proporsi dan jumlah kasus kunjungan ya setiap tahunnya, sehingga kita mempunyai gambaran daripada potensi setiap penyakit setiap tahunnya. Cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.